Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Mersa Suryani dengan NIM 25516010111113 dari kelas U1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penerapan ajaran dan nilai Islam dalam bidang ekonomi. Baik, langsung saja masuk kepada pengertian ekonomi. Jadi, secara umum, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ekonomi mencakup 3 aktivitas utama, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Tujuan dari ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sedangkan pengertian dari ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan hadis yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan ekonomi konvensional, ekonomi Islam memiliki tujuan ganda yang meliputi tujuan di dunia dan juga tujuan di akhirat. Kemudian urgensi ekonomi Islam dan ayat Al-Quran. Jadi, kenapa sih penerapan ekonomi Islam ini sangat penting? Yaitu untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam ekonomi, menjamin distribusi kekayaan yang merata di masyarakat, menghilangkan praktik riba, gharar, dan masyir yang merugikan, dan juga menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan bermakna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berarti, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Kemudian masuk ke dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam. Berikut prinsip-prinsipnya. Yang pertama ada tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu, sedangkan manusia hanya sebagai khalifah. Yang kedua adalah keadilan atau al-adil, yaitu distribusi kekayaan yang adil dan merata. Kemudian yang ketiga ada kebebasan atau al-huriyah, yaitu kebebasan berusaha dalam koridor syariah. Dan yang keempat ada tanggung jawab, jadi setiap aktivitas ekonomi akan dipertanggungjawabkan di dunia dan juga di akhirat nanti. Kemudian ada larangan riba, yaitu mengharamkan bunga dalam transaksi. Dan yang terakhir ada kewajiban zakat, yaitu redistribusi kekayaan untuk kesejahteraan bersama. Baik, saya akan memberikan contoh penerapan ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Yang pertama ada perbankan syariah yang sangat familiar, yaitu ada Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat yang menggunakan sistem mudharabah, musyarakah, dan murabahah tanpa riba. Kemudian ada pasar modal syariah, kemudian ada asuransi syariah atau takaful, dan juga ada lembaga zakat yang biasanya kita sudah mengetahuinya seperti Basnas dan LAS yang berperan dalam pengelolaan dan distribusi zakat, infak, dan juga sedekah. Kemudian kita memasuki contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah jual beli dengan kejujuran, yaitu kita harus melakukan kegiatan jual beli itu dengan jujur dan juga transparan. Kemudian menggunakan layanan bank syariah seperti Bank Muamalat atau BSI, kemudian membayar zakat mal dan profesi, investasi halal, dan juga berbagi kepada sesama. Nah, manfaat ekonomi Islam ini meliputi meningkatkan keadilan ekonomi. Jadi, distribusi KKN yang lebih merata itu mencegah kesenjangan sosial yang ekstrim, kemudian meningkatkan solidaritas sosial. Zakat dan infak itu menciptakan kepedulian antar sesama dalam masyarakat, kemudian meningkatkan stabilitas ekonomi, yaitu larangan spekulasi dan gharar membuat ekonomi ini lebih stabil dan tidak mudah krisis. Kemudian yang keempat, ada keberkahan rezeki. Jadi setiap aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariah itu akan mendatangkan ridho Allah dan keberkahan. Baik, kesimpulannya adalah ekonomi Islam itu bukan hanya sistem ekonomi, tetapi merupakan way of life yang komprehensif. Ekonomi Islam mengintegrasikan nilai spiritual dan material, menjamin keadilan dan kesejahteraan bersama, serta menjadi solusi untuk ekonomi yang berkelanjutan dan bermakna. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam ini, kita tidak hanya mengejar kesuksesan di dunia, tetapi juga keberkahan di akhirat nanti. Berikut daftar rujukan dan juga sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.